Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahillazi birabbiil awal wa ja'abadahu birabbi isani wa anzala kitaban hudan wa nuran wa anzala sab'an minal masani yahdi bihi man yarju liqa arabihi wa nailal amani. Ashhadu an la ilaha illallah rahmani wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu rabbani. Allahumma fasalli wa sallim ala imamil abrar wal muqarribin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi al ansar wal muhajirin wa alaina ma'hum birahmatika ya arhamar rahimin. Wa qala Allah ta'ala fil kitabil azizil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, bismillahirrahmanirrahim. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, hubud dunya ra'su kulli khati'at. Ibu bapak, saudara-saudaraku rahimakumullah, kita bersyukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena pada malam hari ini usai kita menjalankan ibadah kita salat Isya berjamaah, kita berkumpul kembali di rumah Allah ini dalam momentum pelaksanaan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam 1442 Hijriah, 10 Rabiul Awal 1442 Hijriah, atau bertepatan dengan tanggal 27 Oktober tahun 2020 Miladiah. Alhamdulillah, Allah masih memberikan kepada kita nikmat sehat, nikmat iman, dan nikmat Islam. Dengan meluangkan waktu kita bergegas dari rumah, saya dari Jakarta berada di kota Pekanbaru di momentum yang sangat tepat dengan problematika kontekstualisasi internal eksternal Islam. Dalam pembicaraan di ruang-ruang Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap tahun kita melaksanakan event Maulud Nabi, tidak ada lain orientasinya kecuali berbicara tentang hidup dan mati. Hidup adalah belajar dari sikap, akhlak, perilaku, moralitas, action daripada baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mati merupakan jawaban kehidupan kita. Regret in death is wrong to living life. Supaya kita tidak salah dalam menjalankan hidup, maka kita perlu menjalankan kehidupan yang sesuai dengan jejak langkah tauladan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Inilah alasan kita untuk menyampaikan sholawat dan taslim keharibaan Nabiullah baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi. Jangankan kita umat Islam, jangankan kita kaum mukmin, orang kafir yang ada di belahan dunia dalam kategori kaum saintis, orang-orang ilmuwan yang menerjemahkan konteks kehidupan keilmuan mereka,
sesuai dengan apa yang tertuang dalam kitabullah Al-Quranul Karim. Memuji akhlak dan moral etika yang melekat di dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada takmir masjid, badan kemakmuran masjid, panitia masjid Jami Atus Sahidin yang sudah mengundang kami dan jamaah untuk hadir pada malam hari ini. Kita baru-baru dikejutkan dengan peristiwa demonstrasi berjilid-jilid terkait undang-undang cilaka. Kalau sudah bicara cilaka, pasti celaka. Tapi jangan coba-coba. Rezim ini sedang membabi buta. Kita puji saja ini Joko Widodo. Presiden yang paling hebat dalam sejarah presiden, Joko Widodo. Jangan dilawan, dipuji. Karena kita sudah sering melawan. Dipuji-puji saja. Saking hebatnya beliau, Allahu Akbar. Dan jajaran kabinetnya setiap hari ribut. Betul apa betul? Setiap hari ribut. Dari Sabang sampai Merauke, masyarakat Indonesia ini hidup dalam ketertiban. Hidup dalam ketaatan kepada konstitusi negara. Hidup dalam satu lingkaran kekuatan Allah bagi yang beragama Islam. Taat. Orang melakukan tindakan kriminal karena aspek sosiologi budaya yang sudah merajai dalam konstruksi kehidupan masyarakat yang bersifat individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Yang anehnya, bukan masyarakat yang bikin ribut. Setiap saat pejabat-pejabat membuang pernyataan di publik, itu menjadi keributan. Termasuk yang paling mengemuka, menyeruak di publik adalah persoalan undang-undang cipta kerja. Ini undang-undang betul atau tidak, nggak ada urusan dengan rumus dakwah, nggak ada urusan. Kami para ustadz ini kalau berdakwah mengkritisi pemerintah bukan dalam konteks etos dan kinerja pemerintah. Garis bawahi. Sekali lagi, kami para ustadz, para mubalik mengkritisi pemerintah bukan dalam konteks etos kinerja pemerintah. Karena kami bukan oposisi. Karena kami bukan bagian daripada pemerintahan. Kami bukan legislator, kami bukan yudikator. Kami adalah pendakwah. Kalau kami mengkritisi pemerintah, kami mengkritisi sikap dan akhlak manusia, berarti berhubungan dengan kezoliman. Garis bawahi itu. Nah, maka yang menghukum kami harusnya bukan undang-undang negara, bukan pasal-pasal yang tersusun atas rangkaian kemampuan, kekuatan, imajinasi, yuridis manusia. Bukan. Yang menghukum kami adalah hukum vertikal. Itulah makanya ada istilah di masyarakat. Sistem yang dibangun oleh logika manusia menangkap ustadz sama dengan mengkriminalisasi sudah jelas kira. Ini karena apa? Faktor keterpurukan akhlak. Hadis Nabi tadi semua pendek saya baca. Hubud dunia, ra'sukuli khoti'ah. Cinta kepada dunia adalah akar dari segala kejahatan, akar dari segala dosa. Entah dia kafir, entah dia mukmin, kalau sudah mencintai dunia, insya Allah, baik dalam pikiran benak hatinya,
Semua yang menjadi tujuan hidupnya adalah dosa. Baik dia kafir maupun dia mukmin. Maka jangan heran ada orang Islam yang berakhlakul kafir, ada orang kafir terkesan berakhlak Islam. Susah membedakan mana kafir, mana mukmin di akhir zaman ini. Orang mengaku Islam bersekongkol dengan kafir untuk sama-sama menghancurkan Islam. Tapi kalau dibilang munafik, marah. Kalau dibilang munafik, tersinggung. Nah, di momen seperti inilah, di maulud Nabi seperti inilah, kita akan belajar sosok piawai, cendekiawan, sosok yang berkompetensi, sosok yang punya kemampuan intelektualitas di atas rata-rata. Baik dalam kemampuan berpikir, mengejawantahkan tutur katanya, sampai kepada akhlak dan perilaku hidupnya. Dikenal dengan Al-Amin, orang yang dapat dipercaya. Sampai masuk ke liang kubur, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah mengingkari janjinya. Beliau adalah pemimpin yang amanah. Beliau adalah pemimpin yang jujur dalam tutur katanya, sikap, bahkan perilaku setiap hari. Baik dalam kehidupan rumah tangga beliau, pribadi beliau, bersama para sahabat, sampai kepada akhlak umat Islam di akhir zaman ini. Kita selalu beranjak kiblat kita kepada akhlak dan moralitas baginda Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya saya kaget kemarin ribut masalah good looking. Good looking, nampak baik, terlihat baik. Orang Islam bukan cuma good looking, the great man. Di atasnya lagi good looking adalah manusia hebat. Ini yang bicara bukan saya. Penulis buku American, orang Amerika, Michael Hart. Dalam bukunya 100 the Great Men in the World, catatan 100 manusia terbaik di dunia, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menduduki ranking pertama sebagai manusia terbaik. Nah, kita jangan cuma good man, jangan cuma good looking, good man. Kalau cuma good looking, di luar terlihat baik, di dalam munafik. Oh, kalau cuma ngaku Islam gampang kok. Pakai aja sorban di kepala, ngaku mau balik, jadi boleh kok. Iya kan? Pakai kopiah hitam, ngaku Islam. Itu, tuh, good looking. Itu adalah apa? Good looking, terlihat baik, terlihat Islam. Sama dengan buah. Ibu bapak, kita mengaku Islam tanpa perbuatan, sama dengan buah busuk. Ada pohon mangga berbuah banyak. Di antara sekian banyak buah itu, ada yang busuk. Di luar terlihat kulitnya kekuning-kuningan, masak, baik. Begitu dipetik, penuh dengan ulat. Berarti Islam itu bukan teori, Islam itu perbuatan. Ahli tafsir, ahli Quran, ahli hadis, ahli ilmu Islam, dengan orang yang bisu dan tuli, yang tidak mengerti untuk menyampaikan risalah dakwah, dia buta huruf, tapi dia rajin 5 waktu di masjid, dengan orang yang tidak pernah sholat tapi ahli tafsir. Mana yang duluan masuk surga? Yang ngaku berilmu, sekolah di Timur Tengah, mengaku sebagai mubalik, tapi bergaul dengan kafir. Ini tuh munafik di atas munafik. Suka mendorong orang kafir, bekerja sama dengan orang kafir, menjelek-jelekan saudara Muslim. Dalam Al-Quran ditegaskan oleh Allah, ya ayuhan nabiyyu jahidil kufar wal munafikin waklus alaihim wa mawahum jahannamu wa bi'sal masih. Wahai Nabi, wahai Muhammad, kata Allah, perangilah orang-orang kufar. Kufar itu apa? Kafir. Wal munafikin. Munafikin itu siapa? Orang yang tahu kebenaran, yang mengaku sebagai orang Islam,
tapi berkhianat kepada saudara dan ajaran Islam. Nah ini yang paling bahaya, lebih bahaya daripada kafir. Kalau kafir kan sudah jelas, dari namanya kita sudah tahu. Kalau nama John, sudahlah pasti kafirun. John yang Islam jangan tersinggung ente. Makanya malu kalian. Kami dari kafir, nama kafir, saya dulu Yahya Yopi Waloni. Yopi saya buang. Karena waktu saya masuk Islam, anjing tetangga saya namanya Yopi. Yopi saya buang, saya ganti di depan nama saya Muhammad Yahya Waloni. Kita nama Muhammad Roba. Roba, nggak keren nama Muhammad, nggak keren nama Abdullah, nggak keren nama Sulaiman, nggak keren nama Ibrahim. Rubah Charles Bronson. Rubah kita namanya. Padahal nama itu membawa kita kepada keberkahan. Saya begitu masuk Islam, semua anak laki-laki saya namakan Muhammad. Ada cerita orang tua-tua, kalau dapat anak jangan kasih nama Muhammad. Kenapa? Nanti visanya untuk berangkat ke Eropa susah. Dicekal. Kalau ke Amerika nama Muhammad is teroris, dituduh sebagai teroris. Kasihan agama kita ini. Makin hari agama kita ini, alhamdulillah kita masih boleh merayakan Maulud Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umat Islam diadu domba antara individu dan kelompok organisasi Islam diadu domba, mengakibatkan saudaranya sendiri terpenjara. Dosa apa? Ulamanya disingkirkan, dan yang bersatu bukan orang kafir, mereka yang mengaku beragama Islam. Lalu mengancam-ngancam kami, ini ustadz masuk penjara, innalillahi. Ustadz ini beda-beda karakter kawan. Ada yang lemah, ada yang setengah kuat, ada yang kuat sekali. Ada yang pasrah, ada yang tidak membantah, ada yang melawan. Ada yang ditangkap pasrah, ikhlas, tidak melawan, tapi ada yang melawan. Semakin kami diancam, bukan semakin kami takut. Kami yang mengajarkan Bapak Ibu, saudara-saudaraku dan manusia di seluruh dunia tentang jalan ke surga. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di satu kesempatan pernah didatangi oleh malaikat Jibril alaihissalam. Assalamu alayka ya Nabi Allah. Assalamu alayka ya Rasul Allah. Ada apa wahai Jibril? Tanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai Muhammad, Allah Subhanahu Wa Taala mengirimkan salam. Salam apa wahai Jibril saudaraku? Mintalah wahai Muhammad apa yang engkau kehendaki. Gunung di sana, mintalah untuk menyertaimu dalam perjalanan hidupmu, akan dirubah oleh Allah. Kata Rasulullah, gunung jadi emas. Aku tidak meminta apa-apa. Wahai Jibril saudaraku, berikanlah itu kepada orang yang tidak punya harta. Minta apa yang engkau inginkan wahai Muhammad. Ketahuilah Jibril saudaraku, berikanlah harta itu kepada orang yang tidak punya negeri, berikanlah itu kepada orang-orang miskin yang tidak punya harta. Antum yang kelihatan hidupnya melarat miskin, tapi antum jujur kepada agama ini, antum kaya. Amin ya Allah ya Rabbal. Antum kaya, antum punya pangkat, jabatan, kedudukan. Dasar munafik. Waktu mau jadi pejabat mengeluh, merayap di pintu-pintu masjid, datang ke rumah-rumah ulama minta air. Assalamualaikum Kiai. Waalaikumsalam munafik. Namanya Kiai kan pasti tahu. Ini dia belum munafik dia. Datang ke masjid, cari suara, pikul tikar sembahyang,
Mana imam di sini? Mana BKM-nya? Saya Pak. Nih nomor urut saya. Nih 50 juta tikar sembahyang. Ramai-ramai imam dan jamaah mendoakan. Allahu Akbar. Jadi anggota DPR. Jadi pejabat. Jadi menteri. Jadi presiden. Karena doa para ulama dan doa bidakwatil fuqara'i, doa orang-orang miskin. Diundang di dalam masjid, disuruh tampil berdiri. Panitia sudah kerjasama dengan Ustadz, tolong ini Bapak mau calonkan diri jadi bupati, tolong diumumkan. Dan memang betul, jadi pejabat. Jadilah pejabat. Begitu sudah menjabat, datang orang kafir. Saya lihat ini Ustadz ini kayaknya tidak bagus. Kamu kalau mau naik pangkat, naik jabatan, cobalah tolong kita ini. Kamu kan mengerti Islam. Karena orang kafir itu yang membuat orang mukmin jadi munafik. Terjangkit. Satu kali kita munafik, nggak boleh dikuburkan. Itu menurut Allah dalam Al-Quran. Satu kali antum munafik terhadap agama ini, antum yang sudah Islam, tidak bisa dikuburkan. At-Taubah 84. Nabi Muhammad SAW dilarang oleh Allah mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik. Jadi saudara tandai di televisi itu yang munafik. Kira-kira kalau dia mati siapa ustadznya? Ustadz yang menguburkan juga sama-sama munafik. Itu Islam. Warna daripada Al-Quran ini nggak ada abu-abu. Hitam katakan hitam, putih katakan putih. The colors Holy Quran, black and white. Warna daripada Al-Quran itu adalah hitam dan putih. Jangan digantung-gantung. Oh ini kafir yang di zaman Rasulullah, bukan kafir sekarang. Namanya kaf tetap kaf. Dari dulu kaf sampai sekarang kaf. Nah ini katanya. Ada yang berdoa, si munafik mendoakan supaya Yahya Waloni juga dipenjara. Itu saja cari. Kalau dipenjara karena kebenaran, kami ustadz-ustadz ini, itu yang kami cari. Jangankan penjara, mati. Itu yang kami cari. Allahu Akbar. Itu yang kami cari. 14 tahun saya berdakwah. Kapan pernah saya minta dikawal? Makanya saya bilang, ada yang tidak melawan, ada yang melawan. Memang mati sekarang sama mati besok beda. Nggak beda. Yang kami cari ini adalah mati di jalan Allah. Bukan mati di dalam hotel di atas perut perempuan. Bukan mati di meja judi. Mati dalam catatan husnul khatimah. Itu yang dicontohkan uswah hasanah yang melekat dalam diri Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa barik alaihi. Itu yang ada pada diri Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya sudah pengalaman lihat orang mati. Ada yang mati karena maksiat. Ada yang mati karena jihad. Ada yang mati karena penyakit. Dan di akhir zaman ini ada yang mati karena COVID. Penyakit cacing dibilang COVID. Aliansi Dokter Dunia sudah mengatakan, it's not true. COVID-19 itu tidak benar. Saya dari beberapa bulan lalu sudah ceramah, viral. Itu bisnis. World Health Organization, WHO, bekerja dengan para mafia-mafia. Sebentar lagi selesai Presiden Amerika dilantik, sudah COVID ini habis juga. Coba nanti lihat. Pertarungan ini kan sudah dimulai sejak pertarungan dagang antara Cina dan Amerika. Negara-negara berkembang, negara-negara maju beda. Negara berkembang itu mengikuti kiblatnya kepada negara maju. Saya tidak mau lagi berbicara soal-soal begitu.
sebenarnya. Tapi melihat ketimpangan yang begini lebar, di Pekanbaru saya nonton kemarin, ada di running text itu bahkan ada sekelompok keluarga yang memprotes rumah sakit. Lumayan, satu lubang 250 juta. Makanya Pak Muldoko dengan dokter-dokter kemarin agak clash. Dari dulu saya sudah sampaikan sebelum Pak Muldoko protes. Jangan mengkopit-kopitkan masyarakat yang tidak COVID. Sebaiknya COVID ini di stop. Lihatlah tadi waktu sholat di samping. Ini nggak pernah lepas tuh masker. Nggak apa-apa, lumayan. Di dalam masjid begini, antum mesti tahu kawan. Di masjid begini nggak ada tuh COVID, nggak ada virus. Di luar masjid sana, eksin, puris, kurap, kudis, tai mata, kotoran, mencret di sana di luar. Buka itu. Gantung saja Pak. Kalau gantung paling 100.000 dendanya. Antum kira saya tidak tahu? Imam di Jakarta sholat subuh, Allahu Akbar. Saya hadir. Imam tadi sudah dengar suaranya, mantap sekali, masih muda, makhrujnya bagus. Tapi waktu saya kuliah subuh, bikin ceramah subuh, imamnya, habis ceramah saya katakan, Ji, kalau anakku tanya dong, imamnya tadi sumbing atau apa itu? Bukan sumbing Ustadz, dia pakai masker. Karena pakai masker, sholatnya sudah melintang-melintang tuh makhruj. Tertutup. Alhamdulillah masih hidup tuh imam, tidak mati di atas sajadah. Kalau kehabisan napas, itu yang mati. Bagaimana orang tidak mati? Sudah terbungkus dengan masker, tambah face shield, ditutup dengan baju planet. Mati tuh dokter. Ini permainan yang manis, tapi sayang ketahuan. Ya, jangan. Antum ini kan orang baru belajar munafik. Ini yang bicara ahli munafik dulu. Apa antum ini? Antum baru belajar. Anak sudah profesor di bidang itu. Jadi begitu ente goyang, saya sudah tahu ini munafik. Bagaimana saya bekas munafik? Orang sudah tahu-tahu neraka, saya bilang ayo ke sana. Diaminkan juga sama ahli-ahli neraka. Mampu semua. Itulah makanya Allah pilih. Dari sekian banyak kafir diambil saya. Sini kau. Karena kau yang betul-betul tuh teknik munafik itu. Kau tahu betul. Jadi andaikan polisi tangkap saya. Apa alasannya kau bilang? Oh, kamu mengkafir-kafirkan orang. Baca aja di Al-Quran. Laqad kafara allazina qalu innallaha masihub ibnu Maryam. Kafirlah orang-orang berkata Isa anak Maryam adalah Tuhan selain. Kenapa saya yang ditangkap? Tangkap tuh Al-Quran. Siapa yang lapor komandan? Itu yang lapor, yang pakai sorban. Innalillahi munafik ya. Sudahlah, lebih baik kau jangan coba-coba ancam Umar ini. Bagaimana Umar masuk Islam? Nggak ada setengah-setengah. Ya ayyuhalladzina amanu udhulu fi silmi kafa. Awak ini bukan orang Manado, orang Pekanbaru, orang Melayu, orang Medan, orang Riau. Riau ini adalah tempatku. Riau, Padang, Sumatera, Utara, Medan, Batam, tempatku itu. Saya pertama kali masuk Islam bermimpi di atas kapal. Di rumah saya itu orang mengenakan adat Minang. Air yang bersih ada di atas rumah saya. Di dalam rumah saya bermimpi. Detik-detik terakhir 15 Ramadan, 17 Ramadan, 18 Ramadan saya bersyahadat. Tepatnya 11 Oktober tahun 2006 milad. Saya dan keluarga mengucapkan 2 kalimat syahadat. Tapi sebelum saya masuk Islam 15 Ramadan saya bermimpi di malam hari. Rumah saya penuh air. Di atasnya ada kapal seperti kapal pinisi, kapal layar. Dari nakoda sampai ABK-nya mengenakan pakaian adat Sumatera dengan topi panjang. Ini sekarang terbukti saya sering berdakwah ke tanah Melayu. Karena ada prinsip orang Melayu yang saya pegang. Lebih baik mati berkalang tanah daripada hidup bercermin
bangkai. Busuk, kemana-mana busuk. Ini yang lapor saya ini, nggak bisa keliling Sumatera, nggak bisa keliling Jawa. Orang sudah tahu, mun. Awas ada muna. Ini muna ini yang bahaya. Dalam istilah, dalam bahasa Melayunya, enemy in the blanket. Musuh dalam selimut, tikam dari dalam. Makanya saya sarankan kepada mualaf-mualaf, orang-orang kafir yang masuk Islam, ente jangan cuma masuk Islam karena mau kawin. Ente masuk Islam jangan cuma mengeluh terus, datang ke masjid, minta-minta. Belajar Islam dengan sungguh-sungguh. Tegakkan agama ini sampai masuk ke liang kubur. Akan terkenang namamu di hadapan Allah dan Rasul. Kau pejuang Islam. Jujur mempertahankan syahadat yang engkau ucapkan. Ini nanti di pelataran kiamat yang kita ucapkan nanti. Baru kita mendapat syafaat dari Nabi. Adakah Bapak Ibu pernah lihat orang Islam mati lalu membawa, kalau dia gubernur Sumatera Utara, dia gubernur Riau, Pekanbaru, dia pikul hartanya, mobil Alphard dia pikul ke dalam kuburan. Adakah? Atau waktu begitu Pak Soeharto meninggal dunia, Habibie kemarin istrinya meninggal, para pejabat kita, saya ikut di pemakaman yang paling mahal, Sandiaga Hills yang ada di Karawang, Jawa Barat. Paling murah situ, satu liang 200 juta. Nggak mampu kita ini. Ada yang sampai 10M kuburan itu. Dihargai begitu. Sandiaga Hills, Karawang. Saya perhatikan apa yang dibawa. Pejabat pernah jadi duta besar di beberapa negara di Eropa. Begitu meninggal dunia, innalillahi, cuma kain kapan? Masih ada kesempatan, wahai munafik, berhentilah. Antum baru belajar, kasihan. Ini masyarakat begini mau tahu apa ini? Hah? Sebentar kalau dituduh. Pulang dari masjid, satuan tugas bilang, kenapa namamu dek? Topi keliling lapas kalimatullahi di otak, tapi takut penyakit ini virus. Siapa namamu? Ridwan pulang ke sana langsung di interview COVID. Pemerintah ini menunggu bantuan dari para ustaz untuk menyampaikan segenap risalah itu. Nggak mungkin polisi itu tidak bodoh menangkap orang. Jangankan di masyarakat begini, di markas polisi aja saya ceramah, yang kafir-kafir itu neraka semua. Apalagi cuma begini, percuma kau melapor munafik. Di penjara pun tetap kusikat kalau masuk penjara. Kemana-mana memang itu yang saya cari-cari kok. Kalau saya ini takut dengan berdakwah, sampai 5 mobil datang ke sini. Keliling Indonesia. Yang saya takut itu setelah Islam, kalau saya tidak sholat 5 waktu, jantung saya duk-dak. Belum 5 waktu. Karena itu perintah paling utama, afdolul a'malu as-sholatu khams. Amal yang paling utama adalah sholat 5 waktu. Kita berjihad, sholat tidak boleh ditinggalkan. Orang berani karena dia tidak meninggalkan sholat. Hidup dan matinya ketika dia takbir Allahu Akbar, dia sudah tidak berpikir hidup. Qul inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Hidup dan matiku, ibadah sholatku adalah untuk Allah, Tuhan semesta alam. Jadi nggak usah ditakuti. Kita kalau sudah berjuang di jalan Allah begini, termasuk Gus Nur ditangkap itu, mana ada rasa takut sama beliau itu. Cuma yang aneh dalam tayangan penangkapan itu satu. Ente nggak selalu lihat baik-baik rekamannya itu, viral di media sosial. Habis tangkap kok sama-sama maghrib. Habis tangkap sama-sama apa ya kesan yang timbul? Habis tangkap sama-sama sholat. Coba tolong tafsir itu. Yang bertepuk tangan siapa? Yang bertepuk tangan siapa? Sama-sama sholat, habis tangkap sholat sama-sama. Yang bertepuk tangan iblis dan kafir.
Makanya jangan sekali-kali menjilat sekaligus memakan kotoran makan nasi lah. Nasi kapau. Nasi kapau banyak di Pekanbaru ini. Gratis lagi Ambo. Ustadz gratis. Aduh bayangin. Apalagi Ustadz Yahya Umar ini. Nah, pura-pura tarik kantong. Berapa udah? Tak usah Ustadz, tak usah. Jangan berapa. Padahal nggak ada memang. Udah tahu gratis. Tapi coba sebaliknya si munafik yang masuk. Kalau si munafik yang makan, udah ambil kertas pulpen, coret-coret, ayam goreng 60, rendang 800, mati kau. Itu baru makanan, belum lagi keamanan dirimu dibenci oleh manusia beriman. Kalau dibenci oleh kafir, didoakan oleh kafir, insya Allah orang beriman mendapat berkah. Contoh, saya baru masuk Islam, bapak saya bilang, kurang ngajar kau 3 hari saya berdoa, mati kamu di Jakarta. Hari pertama saya tidak mati, hari kedua tidak mati, hari ketiga tidak mati, hari keempat saya telepon, oi kawan, saya belum mati. Akhirnya ayah saya duluan berangkat kembali ke rahmatullah. Yahya belum mati-mati. Tapi antum orang yang mengaku Islam lalu memusuhi orang Islam, hati-hati kalau sampai umat jamaah berdoa menertibkan dunia ini. Ada 4 orang, kiwamut dunia bi arba'ati asa. Tertibnya, teraturnya dunia ini bergantung kepada 4 orang. Yang pertama, bi ilmi ulama'i, ilmu para ulama. Yang kedua, bi adlil umaro, adilnya pemerintah. Sudah adil nggak ini pemerintah sekarang? Sudah adil nggak pemerintah sekarang? Adil sekali, adil sekali. Jangan, saya sudah bilang dari awal, jangan ditantang. Ikuti aja, adil sekali pemerintah ini. Makanya setiap hari ada demo, karena adil. Begitu, berubah cara dakwah kita. Jangan tuduh-tuduh, jangan kasihan, jangan. Kita doakan Pak Jokowi sehat-sehat, menteri-menteri sehat-sehat. Sudah lagi kita marah-marah, nggak percuma. Ya, ini bahasa orang-orang nabi-nabi di zaman dulu. Nabi Lut bangun bahtera dibilang majnun. Nabi Lut nggak marah, datang penduduk berak di situ, lepas kotoran di situ, dapat 5-6 tumpuk balik. Akhirnya yang pincang pun sembuh gara-gara terpeleset di kotoran itu. Nah begitu cara dakwah. Satu merenung, oh iya ya, jangan ditantang, dipuji-puji aja. Pemerintah yang terbaik, pemerintah Jokowi inilah. Allahu Akbar ya. Betul ya? Betul. Tiap hari demo, buruh demo, mak-mak demo. Sudahlah, kalau mak-mak demo, buruh demo, masyarakat demo, apa yang terganggu? Cacing di dalam perut. Kalau masyarakat demo kepada pemerintah, berarti yang terganggu adalah isi perut, kosong, keroncongan. Ada yang lebih aneh lagi, saking hebatnya pemerintah sekarang ini. Ini hebat ya, saya bilang hebat. Jadi catat baik-baik, ini direkam, sebentar masuk di YouTube. Saking hebatnya pemerintah ini, mahasiswa pun turun. BEMSI, Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia, turun demo. Saking hebatnya pemerintah ini. Saking hebatnya. Turun mahasiswa demo. Sekarang pertanyaan saya, apa yang terganggu kalau mahasiswa demo? Tadi kan kalau masyarakat yang demo, buruh demo, berarti yang terganggu adalah perut. Kalau mahasiswa yang demo, apa yang terganggu? Tergoda. Apa yang sedang dialami oleh mahasiswa? Mahasiswa sedang terusik intelektualitasnya, otaknya terganggu. Lobus parietalnya, lapisan otak besarnya terganggu karena tidak memberikan kesan politik yang mampu membaca jejak politik di masyarakat. Sebab dari atas sampai ke bawah amatiran. Tidak mengerti konsep politik demokrasi dalam satu negara demokrasi. Demos and krator. Demokrasi. Tidak mengerti upaya demokrasi. Muncul berbagai macam isu pergulatan. Nabi kita Muhammad SAW pernah menjadi pemimpin dan dikenal sebagai pemimpin yang paling hebat. Michael Hart mengakui itu. Manusia terbaik di dunia. Laqad kana lakum fi
Rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yaumal akhir wa zakarallaha katsiran. Di dalam diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terdapat uswah hasanah, teladan yang baik, sikap yang baik. Beliau kalau berjanji tepat. Sama dengan Pak Jokowi. Nah, puji lagi kawan. Sudah. Supaya tidak ada dalil kalau kita ditangkap. Kan saya puji. Ibu-ibu ketawa. Bu. Mau ceramah lembek atau keras? Panjang atau pendek? Wah, coba lihat itu. Sudah keras, panjang lagi. Lihat situasi, Bu, kalau mau keras. Semua orang yang dipilih oleh Allah untuk berdakwah punya kemampuan beda-beda. UAS datang di sini mengoreksi tentang perjalanan hidup umat Nabi dalam panduan hadis. Beliau adalah ahli hadis. Ustaz Zulkifli Hasan datang di sini, beliau memberikan sumbangsi wajib untuk pengenalan yaumil akhir tentang hari kiamat. Tengku Jul datang ke sini wajib berbicara tentang demokrasi and spiritual Islami karena beliau berkecimpung di Majelis Ulama Indo. Antara politik dan agama menjadi satu padu di dalam kekuatan umat MUI. Jadi punya peran dan kompetensi masing-masing. Saya datang di sini memperbaiki basic daripada pondasi iman tauhid. Jadi sudah tersusun, punya tugas masing-masing. Artinya tuh amplop dibagi-bagi. Bukan amplop pencuri, bukan amplop maling, bukan amplop dari kafir, tapi amplop dari masjid. Kalau dari masjid berarti dari Allah. Sedikit nilainya, tapi besar pahalanya. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Kalau banyak pun tidak apa-apa. Alhamdulillah. Dengan begini kan ada yang tergerak. Sudah Ustaz, tenang aja, saya bantu solar. Kami para petarung begini, jangan antum gara dengan dunia, jangan antum pancing dengan dunia. Nggak ada kami peduli ke situ. Diukur-ukur perjalanan kami keliling Indonesia. Lihatlah ini, 14 tahun. Allahu Akbar. Ada yang bilang Ustadz Yahya hilang di Malang. Ini siapa yang hadir? Makhluk siapa ini? Ada teman kawan tadi dari Brigade 08. Prabowo. Bersatu, jangan langsung ponis. Kita bersatu, ibarat di dalam bahtera, kita jangan goyang. Saya masih kecil, punya pengalaman. Pencuri perahu orang di Manado. 4 orang kami di atas kapal kecil, kano namanya. Kapal perahu kecil. Yang punya itu mantan marinir Angkatan Laut. Saya bilang, ayo kita curi, bapak saya tentara. Nanti saya lapor ayah saya biar dia 2 berkelahi. Naik yang paling depan, tidak bisa berenang. Namanya Roni Mandiangan. Teman saya, kafir. Karena bukan Islam. Ente lapor saja, saya lebih keras. Nah, yang kedua juga kafir, Desmond Papi Haseng. Yang ketiga teman saya, Hengki Pailaha. Yang keempat saya, yang kemudi. Saya dayung di belakang. Berdayung. Karena Manado itu daerah pantai. Kami berdayung. Di pinggiran airnya dalam. Sampai di tengah. Ada semacam bukit gunung pasir. Kami main di sini, kita main bola di sini. Kami tidak sadar lautan ini lebih ke sana lebih dalam. Akhirnya air pasang berombak. Bingung kami pulang. Yang 2 di depan tidak bisa berenang. Bagaimana caranya? Hei, diam. Jangan bergerak. Karena perahu ini antum gerak pasti tenggelam. Kesan politik dalam kehidupan masyarakat kita mukmin di Indonesia hanya 2. Kita berdoa kepulangan Habib Ana Rizik Syihab. Kita berdoa kondusivitas negara ini. Beliau sudah katakan, jangan mau kita diadu domba. Ada polisi di luar sana, ada intel di luar sana, ada militer di luar sana. Jangan mau kita diadu domba. Hanya karena kepentingan 1-2 orang munafik. Ada masalah, jangan mau kita diadu domba dengan polisi. Jangan mau kita diadu domba dengan petugas. Dan jangan mau kita mengadu domba antara tentara dengan
polisi. Karena kafir-kafir dan munafik di luar sana bertempik sorak begitu umat Islam berbuat anarkis. Jadi catatan mereka jadi kuat dalam akidah kekafiran mereka. Saya orang dari sana, tahu persis. Bukan hanya teori, pelaku sejarah. Hancurkan agama Islam pakai orang Islam. Antum buktikan, kumpulkan semua naskah manuskrip sama saya. Dari catatan para nabi, dari Adam sampai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dari zaman para nabi, tabi'in, sampai sahabat, sampai pasukan Mahmud 1547 di Turki. Ada pernah orang kafir menang melawan Islam? Berapa jumlah penduduk di dunia ini? 8 miliar. Umat Islam cuma 1,8. Kecil sekali. Dari zaman para nabi sampai hari ini, apakah pernah orang kafir berhasil memenangkan baik dalam pertarungan fisik, perang, maupun dalam argumen perdebatan sains? Enggak pernah kafir menang. Konsep kafir adalah bagaimana menghancurkan Islam memakai orang Islam. Nah, cukup kita ketahui sampai di situ saja. Lihatlah, kalau berdebat di televisi, langsung dia bilang, saya juga Muslim. Saya juga mubalik, saya juga berdakwah. Siapa yang percaya kau berdakwah? Bisa jadi di Pekanbaru ini ada juga penjilat-penjilat yang tidak sabar. Ini orang-orang begini, maksud saya sebenarnya sudahlah, jangan mengaku Islam, totalitas saja, pindah saja ke kafir, begitu kan? Betul apa betul? Amin ya robbal. Sudah, jangan mengaku Islam, konsekuensi, komitmen, berani tinggalkan Islam, murtad, supaya warnanya jelas. Oh iya ya, nggak separuh-separuh. Begitu. Kalau antum munafik begini percuma, dilarang, nanti kalau mati nggak ada yang solati. Wala tusalli ala ahadin minhum mata abadaw wala takum ala qabri innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mammatu fasyikun. Janganlah engkau Muhammad mensolatkan salah seorang yang mati dari kalangan orang munafik, wala takum ala qabri, dan jangan berdoa di atas kubur mereka. Jangan berdiri di atas kubur, berarti jangan berdoa. Kenapa? Innahum kafaru billahi wa rasulihi wa mamatu fasikun. Karena mereka telah kafir terhadap Allah dan Rasul. Mereka mati dalam keadaan fasik. Ibu bapak, Indonesia ini memang cuma 2 Islamnya. Kalau bukan tegak di masa datang, tumbang. Sekali lagi, Islam di Indonesia cuma 2. Kalau nggak tegak di masa datang, tumbang. Allah tidak akan mengubah nasib satu kaum kalau kaum itu tidak mau merubah. Alhamdulillah, maka saya mulai tadi, intermezzo saya tadi, saya mengatakan apa? Mukadimah saya tadi. Alhamdulillah, malam ini kita masih boleh mengadakan Maulud Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ini sudah ada upaya untuk menghentikan, Allahu Akbar. Lebih baik kita mati semua untuk memperjuangkan agama ini. Karena mati nanti dan mati sekarang sama, jamaah. Sama. Wa ma kana li nafsin an tamuta illa bi idznillah. Kitabahu ajalah. Tidak ada yang bernyawa di dunia ini akan mati kecuali dengan izin Allah. Kitabahu ajalah, sebagaimana waktu yang telah ditetapkan. Wa mayuris sawabat dunya nu'tihi minha. Barang siapa menghendaki pahala dunia, kata Allah, kami berikan. Barang siapa menghendaki pahala akhirat, nu'tihi minha, kami berikan. Di ujung ayat itu, wa zanasi syakirin, kami balaskan kepada orang-orang yang bersyukur. Jadi momentum Maulud Nabi ini adalah momentum syukur kepada Allah. Kita bersyukur. Kenapa? Karena Allah mengutus seorang Rasul. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina
wa yujakikum wa yu'allimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Kama arsalna fikum rasulan minkum yatlu alaikum ayatina wa yujakikum wa yu'allimukumul kitab alimukumul kitab wal hikmat wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun. Waskuruni askurkum waskuruli wa la takfuruna. Ya ayyuhallazina amanu sta'inu bisobri wa sholati innallaha ma'as sabirin. Kelanjutan daripada ayat itu. Sesungguhnya kata Allah, kami sudah mengutus seorang rasul dari antara kamu, di tengah-tengah kamu, untuk membacakan ayat-ayat kami, mengajarkan kamu kitab wal hikmat, Quran dan sunnah. Malam takunu ta'lamun, dan rahasia yang belum kamu tahu. Betapa berharga rahmat besar yang Allah berikan dengan diutusnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kehebatan yang ada pada Nabi Muhammad dibanding 123.000 nabi, 123.999 nabi, hanya satu kehebatan Rasulullah. Rasulullah berhasil menuntun umat manusia 1,8 miliar. Beliau tidak punya Facebook, beliau tidak punya YouTube. Ini nanti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mana lagi? 8, 9, 10. YouTube ini masuk semua. Kalau satu di sana 11 di belakang. Ini Yahya Waloni semua ini. Duitnya dia yang makan, saya tidak dapat. Taulah awak pukulan begini. Nah, ini tuh moral, ini tuh akhlak orang Indonesia. Begini, suka mencuri karya orang lain. Di dalam masjid lagi ini, baku pencuri. Rasa kalian? Kalian pikir saya tega begini-gini? Iyalah kalau masih ingat sama Ustaz. Begitu sampai di belakang ini Ustaz uang bensin. Baguslah itu. Dia makan sendiri. Ini maksud saya begini, ini kondisi pejabat kita. Hantam sendiri. Begitu yang lain tidak ngomong, ditangkap. Padahal sama-sama dia. Betul apa betul? Sudah, baku hantam. Sudah, bilang aja undang-undang ini betul. Iya ya. Bilang aja kau sudah baca. Profesor akademik Azumardi Azra, mantan rektor UIN. Beliau katakan, saya sudah tidak kuat, saya profesor, membaca 1000 lebih halaman di dalam undang-undang Cilaka, Cipta Lapangan Kerja. Cilaka. Dia nggak kuat baca. Ada yang mengaku, saya sudah baca. Innalillahi. Tapi matanya begini-gini. Tengok kepada bos di sebelah. Saya sudah baca itu. Orang ketahuan kalau tukang baca buku. Antara mulut dengan otak sejalan. Tapi kalau malas membaca ketahuan. Ambil satu kata, tengok ke bawah. Jadi kita dalam hal ini, itu udahlah. Mau dipaksa bagaimana? Rasulullah dikenal sebagai orang yang cerdas. Kemampuan beliau sebagai seorang ekonom terbukti. Kemampuan beliau sebagai seorang leadership membias. Jujur, amanah, fatona. Apalagi? Siti. Beliau pribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi semakin Islam ini ditekan, innalillahi. Enggak bakal. Kecuali yang menghancurkannya adalah orang Islam sendiri. Orang kafir enggak bakal menang. Yang saya takutkan adalah Islam dihancurkan oleh orang Islam sendiri. Orang kafir enggak kuat di luar sana. Dia hanya mempengaruhi. Dia jadi berani. Kafir jadi berani akhir-akhir ini karena melihat ada banyak munafik yang saling dorong. Munafik. Habis dia bikin kejadian dibayar sama kafir. Udah pik, udah pir. Nah, kafir tanya kepada munafik. Sudah pik, sudah kaf. Nah, mana nomor rekening? Tinggal ditransfer. Ancam penjara.
Kami yang sudah berdakwah begini paling suka sekali kalau di penjara, banyak waktu hafal Quran daripada di luar mondar-mandir ke sana kemari. Paling kena undang-undang IT. Kalau kena, memangnya goblok saya nggak bisa menyaut di hadapan hakim. Sudah Pak Hakim? Sudah. Kira-kira pasal mana mengatakan orang kafir masuk neraka? Hakim bilang bingung juga ini sudah P21 tapi polisi di luar sana pintar. Polisi bekerja tidak dipengaruhi oleh pikiran kotor manusia munafik. Nah, dalam kesempatan ini maka kita sebagai umat Islam tidak usah berdakwah membawa organisasi Islam. Coba periksa semua YouTube saya. Saya katakan apa? Saya tidak pernah bergabung dalam organisasi Islam manapun. Saya bukan NU, saya bukan Muhammadiyah, saya bukan Naqsabandiyah, saya bukan Al-Wasliyah, saya bukan FPI, saya bukan Ansor, saya bukan Banser, apalagi Banserep. Pemakan harta kafir, penjilat kotoran kafir. Enggak. Sekali layar terkembang pantang menyerah. Bendera yang saya bawa di atas kalimat La ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Kunut, anak ikutan kunut. Orang tidak kunut, saya juga tidak kunut. Lebih cepat, lebih bagus. Jadi begitu. Kalau saya singgung begini munafik, ibu bapak ketawa, berarti tidak munafik. Yang munafik pasti angkat pantat pulang itu. Ya. Nanti kau pulang dari ceramah, ku ganggu, ku libas kau. Libas saja, di mobil saya ada 2 meter samurai. Mari baku libas kita. Nggak berubah saya sampai masuk liang kubur. Tetap begini watak saya. Memang dari kecil kepala batu saya di kampung. Nggak bakal saya menyerah. Karena ini kebenaran. Ini adalah jalan kehidupan kita. Ibu bapak, saudara-saudaraku, tinggal waktu kita yang beda. Tinggal waktu kita yang beda. Apapun yang ibu bapak buat, bukti di lapangan akan menjadi catatan amal kita. Iqra kitabaka apa? Binafsikal yauma alaika hasiban. Bacalah kitabmu, cukup dirimu sendiri yang menjadi penghisap atas perbuatannya. Kita berdoa semoga Ustadz Gus Nur sabar. Amin ya Allah ya Rabbal. Amin. Kita berdoa juga orang-orang yang ditangkap, Dr. Suganda, Syahganda Ninggolan dan lain sebagainya, mereka sabar. Amin. Kita juga tidak boleh menyalahkan kepolisian karena mereka bertugas sesuai dengan profesional mereka. Ya, kalaupun Ustadz Yahya ditangkap, jamaah berdoa juga. Jamaah berdoa. Satu aja jamaah doakan saya. Ya Allah, lindungi Ustadz Yahya dari bahaya di perjalanan. Jangan sampai habis solar bensin mobilnya, itu saja. Makanya tambahkan solar itu dalam perjalanan. Itu aja. Nggak usah ente doakan, ya Allah, jauhkan Ustadz Yahya dari tangkapan polisi. Polisi nggak bakal tangkap di Mabes Polri ceramah begini. Lebih keras lagi ada rekaman sana. Menantang ke maut itu. Orang kalau kita melawan dalam sistem jihad, kalau seorang mujahid sudah menunjukkan muka takut, wajah sedih, wajah mengeluh, memelas-melas, bukan mujahid, penjilat. Mujahid itu nggak pernah menunjukkan wajah sedih. Semakin dia diancam, berarti musuh ketakutan. Semakin kita melawan. Bukan berarti kita bikin negara ini kacau. Habib Rizik pulang bukan berarti negara kacau, bukan. Menjaga kondusivitas negara ini. Kita bersatu padu, ulama dan umarok, mitra seperjalanan untuk mencapai cita-cita negara. Dari watak aslinya, Pak Jokowi ini wong deso, orang kampung. Yang ada di sekeliling Pak Jokowi ini, bajingan ini. Ya. Udah Pak, boleh Pak. Anak Bapak sudah cukup itu untuk jadi wali kota. Ini nih. Ini oma opa di samping ini. Ini oma opa semua sudah mau mampu semua itu. Ada yang muda-muda juga, bibir sudah tebal, begitu juga mulutnya. Ini. Jadi ibu bapak mesti jaga keturunan kita, anak cucu kita dari bahaya munafik ini. Saya waktu corona kemarin, bulan Maret, saya tulis buku, judulnya Munafik. Ini buku saya, Munafik. Dalam tempo 2 minggu saya tulis buku ini. Judulnya Munafik. Dari sorban di kepala itu saya tulis buku ini. Imajinasi, daya hayal, daya renung saya tentang munafik ini. Ternyata di Al-Quran, munafik itu bukan karena dia berilmu.
Munafik itu dari gen, darah, genetika, unsur genetika. Kalau dari keturunan munafik, memang munafik, kendati dia ulama. Maka jangan heran ada ulama yang jadi munafik. Maka jangan heran ada aktivis jadi munafik. Yang menjelek-jelekan Jokowi dulu siapa? Si munafik inilah. Kami tidak pernah menjelekkan Jokowi, nggak pernah. Di mana? Mau tidak mau, suka atau tidak suka, dia sudah dilantik menjadi presiden. Kita hanya berdoa, pokoknya bagus. Orang mati saja beratus-ratus, beribu-ribu di TPS. Hebatnya presiden kita ini nggak pernah mengucapkan, saya mengucapkan bela sungkawa. Nggak ada. Wakilnya juga ditanya kemarin oleh Mata Najwa Shihab, Pak Maruf, apa yang sudah Bapak kerjakan selama 1 tahun ini, Pak? Ini kan karena corona. Begitu pemerintahan ini mulai tadi, kalau tidak ada corona sudah bahaya. Mana kacamata, saya mau olok dulu. Pakai kacamata bagus. Sebenarnya kalau tidak ada corona ini sudah banyak. Bukan tidak ada dalam hadis. Sampai orang gila pun yang tikam ulama ada dalam hadis. Hebatnya Islam ini. Janibu masajidakum, hindarkanlah masjid kalian, sibyanakum, dari anak-anak kecil, wa majaninakum, hindarkanlah masjid kalian, janibu masajidakum, sibyanakum, wa majinakum, dan dari orang-orang gila. Hadis Nabi SAW, jauhkan, hindarkan masjidmu dari anak-anak kecil, sibyanakum wa majaninakum, dan dari orang-orang gila. Setiap penikaman ulama selalu orang gila. Saya tinggal tunggu-tunggu ini kapan saya ceramah orang gila datang. Di Lampung kemarin saya pernah ceramah, 4 biji balak pisau di sini, pisau dapur 2 di samping. Kau ganggu, jamaah nggak usah bergerak, berdiam aja. Lihat aja dulu, Ustadz bisa berkelahi nggak? Kau serang, ku banting di situ, ku habisi di situ. Paling kalau mati 10 tahun di penjara. 48 usiaku, keluar insya Allah 58, masih boleh, masih kuat berdakwah lagi. Jamaah nggak usah terlibat, nggak usah bela saya, cukup doa. Nggak pernah saya minta jamaah bela, nggak pernah, karena saya tahu ini barang betul, Islam ini benar. Hidup dan mati kami sekeluarga hanya untuk Islam. Saya tanya sama istri saya, kalau saya masuk penjara ente ikhlas? Ikhlas, Pak. Allahu Akbar. Ikhlas, istri saya ikhlas. Coba lihat istrinya Gus Nur itu, ikhlas. Nggak ada orang. Aduh, kenapa suamiku ditangkap? Orang mati juga datang menangis. Nggak usah menangis. Al-mu'minuna la ya'mutuna bal yunqalun. Orang Islam tak pernah mati, tapi pulang Yang kami lakukan ini, hadis Nabi SAW, as-sakati anil haqqi syaitonun akros. Barang siapa berdiam melihat kezaliman, kebenaran diganggu, maka mereka adalah syaitonun akros, setan-setan yang bisu. Kami bukan setan, kami pendakwah. Jadi mohon maaf kalau kami mengkritisi pemerintah, itu karena kezaliman yang telah melebar di publik. Bukan masalah etos kerja. Sekarang sudahlah, kita biarkan saja. Kita doakan ormas-ormas Islam supaya terus hiraf keislamannya, mendoakan pemimpin imam besar kita segera cepat kembali. Allahu Akbar! Allahu Akbar! Allahu Akbar! Munafik sudah mempersiapkan langkah. Takut dia kayaknya. Jangan pakai takut. Kalau petinju di atas ring ada wasit, di juara 2 ada juri. Betul, Ustaz? Kalau mau bermain sportif, jangan main curang. Jangan main curang. Kepada Pak polisi, kepada Pak tentara,
Kita doakan mudah-mudahan terus netral. Amin ya Rabbal. Polisi-polisi kita, ada tetangga kita polisi, mungkin di masjid ini ada kakak kita, adik kita polisi. Mereka tidak tega sebenarnya. Nah kita, itu yang diinginkan Habib Rizik. Beliau pulang bukan berarti kita langsung revolusi. Tidak, tidak. Revolusi itu nanti Allah yang tentukan. Kapan Bib? Kita tinggal tunggu komando. Amin ya Rabbal. Amin. Kita ciptakan ini suasana yang kondusif. Menghadapi setan harus lebih setan daripada setan. Menghadapi iblis harus lebih iblis daripada iblis. Menghadapi ular harus lebih ular daripada ular. Nah, itulah kira-kira dua hal itu. Dan jangan pernah lupa, di separuh malam minal laila fatahajat bihi. Di separuh malam kita bermunajat, kita berdoa, bertahajud kepada Allah, meminta supaya agama ini tetap terpelihara dari ancaman komunisme dan kekafiran. Karena kalau ini sudah terjadi, mau bawa kemana anak cucu kita? Mau bawa kemana? Tadi anak saya yang menangis tadi itu, disuruh keluar, saya tidak marah. Dan memang betul-betul mengganggu. Jangan mentang-mentang bapaknya ustadz, mentang-mentang bapaknya ustadz langsung merajuk. Kenapa kau marah? Anak itu saya bapak, saya punya anak itu. Anak kandung sendiri pun kalau melanggar titah Islam di zaman para nabi, Umar sendiri mengatakan, potong, hukum 1000 kali lipat. Anak saya itu menangis bikin kacau, bapaknya lagi berdakwah. Marah dia istriku, biar aja. Dari dalam dulu kita urus, baru keluar. Jangan di dalam kacau, baru kau urus keluar. Anak-anak istri saya mendukung Pak jihad saya, insya Allah mendukung semua mereka. Hidup, mati, jodoh dan lain sebagainya, rizki. Hidup kita ini kata Imam Basri cuma 3. Kemarin, hari ini, yesterday, today, and tomorrow. Dan besok. Kemarin tidak akan terulang kembali. Hari ini, amal apa yang telah kita buat. Besok belum tentu kita sampai. Ingatlah, setiap jamaah belikan 2-3 meter, 2x1 atau 1x2. Atau 3x4, saya ini mungkin 3x4 kain kapan, gantung di kamarmu. Di mana ruang pribadi sholatmu, jangan pakai sajadah, pakai kain kapan, supaya kau ingat mati. Ini orang-orang munafik ini karena tidak ingat mati. Jokowi turun, entah lari kemana dia nanti. Baru kita ketemu di jalan. Sudah bungkuk-bungkuk, sudah tua, datang ke masjid Jamiatul Zahidin, datang ke sini, sudah mau bungkuk, sudah mau mati. Assalamualaikum. Hei, dulu ente di televisi ya. Kalian siapa? Ridwan yang muda-muda begini. Tahu jangan pakai nama malaikat, pakai nama malaikat Ridwan, penjaga pintu surga. Masker nggak lepas biar sholat. Oh, kira betul itu? Tidak betul semua itu, lepas. Itu saya nginap di Hotel Pangeran. Semua dari situ masker semua. Ustadz, masker. Enggak. Kan sudah pakai masker, sudah aman. Nggak mungkin saya menyebarkan virus, droplets. Kalaupun saya batuk, antum kan pakai masker. Tidak mungkin terjangkit. Oh, nanti mau divaksin. Udah vaksin lah, tidak vaksin, tetap mau mati kita besok. Nggak usah lah. Akhlak dan etika kita ini. Jaga, perkuat. Tabligh akbar terus. Dilarang mainkan terus. Nah, kalau sudah begini tidak dilarang itu, dia akan lihat juga siapa yang datang. Ya waloni, memang kepala batu yang datang. Mana dia? Polisi-polisi sini sudah pada tahu, susah diatur itu. Paling kalau ditangkap, ada apa komandan? Kalau ditangkap Ustaz, laporannya apa? Mengkafirkan orang. Pasal berapa? Memang tuh kafir masuk neraka, yang masuk surga orang Islam. Munafik juga ke neraka, kecuali bertobat kembali. Tapi kalau bertobat sudah tua, tenang kalian yang muda-muda. Begitu dia masuk di pintu masjid, tenang di kos lampu, biar pelanteng sampai ke pagar sana. Kau dulu ya, kau dulu musuh-musuhi Islam. Nah itu, mesti begini. Katanya ada penelitian, semakin rakyat tidak bersuara. Oh enggak, kalau kami pendakwah semakin kau bungkam, semakin kami serang. Semakin badan kami tersakiti, semakin jiwa kami tersakiti, semakin agama ini kau tekan, kami makin bangkit. Lebih baik jangan tekan. Sama dengan di Medan itu, di Tebing Tinggi. Begitu saya mau ceramah datang orang tua MUI, pengurus MUI. Ustadz,
Apa? Tolonglah kalau ceramah jangan keras-keras. Karena pendeta di belakang itu satu marga sama awak. Saya bilang kalau sudah tua begini, sudah mau wafat, cuci kaki, pi pulang tidur. Urusan dakwah begini urusan ustaz-ustaz muda. Bukan seperti ente. Kalau sudah tua begini banyak-banyaklah beramal. Nggak usah larang yang begini. Sekarang ente mau larang. Kalau saya bilang pendeta kau masuk neraka, lantas dia dengar dan dia masuk Islam, dia masuk surga, pahalanya ke siapa? Itu juga lah. Itu sudah duduk diam-diam situ. Orang saya dari sana kok dulu mau ke neraka tidak jadi, dikasih hidayah oleh Allah. Sini ya, tidak cocok ente di situ, pindah ke sini. Di sini bagus jalannya, karena di situ kitabnya luas dan dalam. Hikayat tentang para nabi, cerita tentang historik yang benar, catatan-catatan amal para syuhada. Semua perjuangan semua nabi yang diutus Allah disempurnakan oleh baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Agama yang benar, agama yang suci, agama yang mulia, sampai mati kita tetap dalam kalimatullah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Syukur kita kepada Allah diutusnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita berdoa mudah-mudahan selama saya ada di Pekanbaru ini, Bapak terus mengikuti ceramah saya. Insya Allah sampai tanggal 2 November saya masih ada. Munafik dengar dengan kafir masih lama rupanya dia. Mati kita selama dia ada di sini. Nggak ada orang munafik di Riau ini. Nggak ada. Kalaupun ada cuma 1-2 orang. Ya ada tapi 1-2 orang. Mudah-mudahan sekarang sudah sadar. Ya, di luar atau di dalam. Kalian lah tadi yang pakai masker itu termasuk juga itu. Jangan marah Pak Haji. Saya tahu kalian pakai itu supaya tidak dapat denda. Iya kan? Kalau di Jakarta pakai setengah begini 100.000. Ya begitu itu 100.000. Tapi kalau pakai semua 2,5. Bayangkan kalau 3 kali tangkap habislah uang belanja. Itu. Pakai aja nggak apa-apa. Itu kan cuma pura-pura aja sebenarnya. Orang mati penyakit apa itu? Penyakit jantung dibilang COVID. Enggak lah, kita di Indonesia ini daerah tropis, enggak ada virus. Insya Allah selesai pemilihan Presiden Amerika, selesai. Kita doakan Pak Jokowi, kucurkan terus ke dokter-dokter. Dokter-dokter ini juga pintar sekali pompa-pompa. Jangan ya. Jangan. Kalau dia sudah masuk ke sakitnya dada ini. Ujung-ujungnya Pak Jokowi kapan insentifnya? Ini. Sekarang pemerintah sudah kewalahan. Pak Muldoko sudah bilang, jangan mengkopit-kopitan. Jangan mengkopit-kopitan. Ini. Jadi mungkin sudah kewalahan, sudah mau habis anggaran. Belum lagi bayar ke buzzer berapa? 90M atau berapa itu? Buzzer Abu Jongos, Abu Bakar, Abu Dudika, Abu Arang, Abu Nawas, Abu Lahab, kumpul itu semua. Ya, jadi nggak usah perhatikan. Islam masih kuat di Indonesia. Saya bilang teman Ustaz bahaya ini. Enggak, insya Allah Islam di Indonesia ini sedang di Mekah. Kafir, munafik, komunis nggak akan mampu. Nggak kuat dia. Dia kuat ini karena Pak Jokowi masih di atas. Sebentar insya Allah. Iya kalau sampai 2024. Kalau nggak sampai, lari kemana kau? Sini kau. Ya. Kau dulu kan ketemu di jalan strike uppercut kanvas. Iya harus begitu. Nggak bisa kalau tidak pakai tangan sekarang. Karena di Islam diajarkan atasi dengan tangan. Tangan tidak mampu mulut. Mulut tidak mampu hati. Nah hati itu bencong-bencong di luar sana. Yang kalau ceramah bidah kafir kepada sesama itu dakwah-dakwah bencong semua itu. Bencong semua itu. Islam diganggu, dia tetap surga neraka. Nggak usah lah orang Islam ini mau NU, Muhammadiyah, Naksabandiyah, Al-Wasliyah, yang namanya Muslim tetap masuk surga. Makanya saya sangat sesali sekali, sebaiknya masalah Gus Nur ini diselesaikan secara persuasif. Duduk dan panggillah beliau sesama Muslim, harus saling mengampuni. Gus, ada apa sih ngomong begitu? Kami ini tua-tua NU. Ini saya mau sampaikan, saya dari luar sana, dulu kita musuh. Saya mau sampaikan, karena kalau begini terus-terus kita umat Islam, pecah kita, yang tepuk tangan kafir di luar sana. Panggillah Gus Nur. Gus, antum masih muda,
cara antum menyampaikan itu begini. Dan makanya saya bilang, seorang ustadz pasangannya memang harus ustadz. Jangan ustadz berpasangan dengan politisi. Jangan ustadz berpasangan dengan artis. Coba lihat, kalau ustadz berpasangan dengan artis, nonton aja di televisi, badannya kekar, masya Allah, suaranya bencong. Assalamualaikum. Karena sudah terpengaruh, terkontaminasi dengan gaya perempuan. Padahal ustadz badannya kekar, suaranya bencong. Nah itu yang suka. Itu ibu-ibu pun nggak suka itu. Ibu-ibu kan suka yang keras dan memang panjang. Ini. Jadi kita sebagai ustadz ini jangan mau ditunggangi. Tadi ada bapak bertanya sama saya, Ustadz bagaimana mengenai Pak Gatot? Ya insya Allah kita doakan turun Pak Jokowi, Pak Gatot dan Pak Anies jadi presiden dan wakil presiden. Amin ya Rabbal. Allahu Akbar. Kita doakan Pak Prabowo mungkin dari Kingmaker ngatur. Nah, mari kita yang dulu bersatu, jangan mau kita diadu domba, jangan saling menuduh. Karena kekuatan kita ada di atas satu perahu. Nah, ini secara politis kita bersatu karena kita dalam satu perahu. Jangan juga menyalahkan Pak Prabowo, Gerindra dan lain sebagainya, karena dulu kita bersahabat. Jangan mudah berteman, mudah dicerai-beraikan. Jaga hero keislaman ini, jaga politik Islam ini, supaya anak cucu kita dan agama ini terjaga dari kezaliman tangan-tangan kafir dan munafik. Apalagi komunis, anti kepada tokoh-tokoh agama, anti kepada tokoh ulama-ulama Islam adalah PKI. Nah, itu musuh kita utama. Jangan sampai kita diadu domba. Politik adu domba, divide et impera, yang diperanartikan oleh Belanda di kolonial dulu, sampai hari ini pun kita tetap waspada. Saya kira inilah pesan moral akhlak Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Nanti ibu bapak untuk mendapat buku munafik ini ada di mobil saya, dan saya siap berdakwah juga membawa buku karangan saya, Kebenaran Islam Menurut Mantan Pendeta. Inilah biodata kami sekeluarga dengan jelas dan lengkap. Bagi yang ingin mendapatinya, silakan ambil di mobil saya, tapi bayar. Ya, karena dari situlah kami membantu untuk sedikit perjalanan kami. Tidak punya gaji, daripada meminta-minta, Islam mengajarkan tangan di atas lebih pada tangan di bawah. Kami tak pernah berharap kepada panitia masjid, tapi kalau sudah disiapkan apa boleh buat. Ini kacamata siapa, Ustaz? Oh, saya punya. Nah, jangan dimiliki ya. Ini murah, cuma 30.000. Ya, jadi saya kira itu jamaah. Silakan nanti ada harim saya yang akan menjaga, ya, harim Ustaz sampai tanggal 2. Ustaz siapa, Ustaz? Antum, Isma. Ustaz Abdurrahman yang menghadirkan kami. Insya Allah kami besok malam di mana, Ustaz? Besok kita ke Rohul, Vietnam Selatan. Lusa kesini lagi, Ustaz ya. Nah, seputar kota Pekanbaru. Insya Allah. Jadi jamaah sekali lagi jangan percaya di Malang itu kami ini pendakwah punya naluri lebih daripada setan. Ma'asyaba min musibatin illa biidnillah kitabamu ajalah. Allah memberikan pengetahuan ke dalam hati kami. Saya menghindar, bukan saya hilang. Jadi saya tahu niat orang akan terasa di dalam kalbu kami. Orang bagus, orang tidak baik akan panjang. Nah, saya berpasangan dengan Ustadz Abdurrahman, cocok sama-sama Ustadz. Yang bahaya ini kalau bukan Ustadz. Nah, saya kira dengan kejadian Gus Nur ini kepada seluruh Ustadz lebih berhati-hati. Lihatlah Habib Bahar sekarang di penjara, sudah bebas, jadi tersangka lagi. Dan ini jadi pelajaran bagi kita sebagai pendakwah. Di kemudian hari, stop kita ditunggangi oleh siapapun. Kalaupun kita mau memenangkan satu orang untuk memimpin negara ini, itu nanti kita bermunajat kepada Allah, beristikharah. Mana orang-orang yang betul-betul? Karena kemarin terbukti Prabowo menang, Jokowi dilantik. Ini betul-betul negara aneh ini, negara Indonesia. Prabowo menang di MA, Jokowi jadi presiden. Ya sudahlah, biar aja Pak Jokowi. Kasihan juga beliau. Saya juga kesini jadi cepat karena tol dari Lampung ke Palembang cuma 3 jam. Bayangkan dulu sampai 15 jam. Nah, itulah bagusnya Pak Jokowi. Puji lagi Pak dia. Supaya aman gitu. Kalau semua sudah di dalam, siapa nanti yang berdakwah? Iya. Jadi teman-teman polisi ini, bahkan saya pernah belum jadi tersangka sudah bawa pakaian ke polisi. Kapan saya di penjara, Jenderal? Sudah capek juga saya di rumah ini.
Saya mau hafal Al-Quran tidak bisa, terganggu dengan jadwal. Kalau di penjara kan enak. Makanan suruh narapidana yang kecil-kecil itu. Kau ambil nasi saya dulu, cepat saya mau. Jadi imam di penjara, jadi khutbah di penjara, Allahu Akbar. Keluar makin banyak pengikut. Orang penjara bikin pesantren di penjara. Pesantren Abu Nawas. Iya, bikin Abu Nawas, pesantren Abu Nawas. Semua kumpulan Abu Nawas di situ. Keluar dari pejuang semua. Namanya Abu Nawas. Jadi begitu panggil, kami persilakan kepada Ustadz Abu Nawas. Bukan lagi Yahya, berubah nama. Jadi Abu Nawas. Kata Edward Snowden, apabila antum seorang pemberantas kejahatan, lalu Anda dituduh sebagai penjahat, sadarlah Anda sedang hidup di tengah penguasa penjahat. Allahumma habib ilaina iman wa zanyu fi qulubina wa kari ilaina al-kufra wal fusuq wal isyan waj'alna minar rasyidin. Allahumma tawaffana muslimina wal hikna bisalihin ghaira uzaya wala maftunin. Allahumma ij'alna muflihin. Allahumma aftah fana qulubina bi zikrika wa atmim alaina nikmat wa asbik alaina min fadlik waj'alna min ibadika sholihin. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ya Allah, ya Tuhan, kami telah bermunajat kepada-Mu ya Allah. Engkau telah memberikan petunjuk kepada hamba sekeluarga, dan hidayah ini kami gunakan untuk mengagungkan kebesaran, kesucian, kebenaran agama-Mu, dinul haq, dinul Islam. Kami di Indonesia ini sedang mengalami banyak persoalan ya Allah, dalam sistem bernegara, sistem berdemokrasi, sistem berkehidupan, baik dalam sifatnya individu, rumah tangga, bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Didik, tunjukkan kepada kami jalan yang benar ya Allah. Singkirkan orang-orang munafik yang akan menghancurkan persatuan dan kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia, yang hanya mencari keuntungan kepentingan perut mereka sendiri. Dan inilah ya Allah yang ditakuti oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi kami tercinta. Beliau pernah berkata, ya Allah, yang aku khawatir dari umatku adalah mereka yang berpikir apa yang masuk dari mulut mereka disimpan ke dalam perut mereka. Harga mereka, kehormatan mereka, derajat mereka tidak lebih dari apa yang keluar dari dalam perut mereka. Inilah yang menjadi tujuan orang-orang kafir, yang kemudian penyakit ini sengaja ditularkan kepada orang-orang mukmin. Sadarkan orang-orang yang telah munafik atas agama-Mu ini ya Allah. Kembalikan mereka sebelum mereka menjemput ajal. Dan kami sebagai pendakwah sayang melihat kehidupan mereka, prihatin, bukan membenci mereka. Demikian juga orang-orang kafir ya Allah. Kembalikan mereka dalam ridha-Mu, bawa mereka dalam hidayah-Mu ya Allah. Dan kami semua yang ada dalam rumah-Mu ini ya Allah, yang memiliki masalah pribadi dalam rumah tangga, dalam kehidupan keseharian kami, tolong kami ya Allah. Hanya Engkau-lah tempat kami bergantung. Hanya Engkau-lah ya Allah tempat kami berharap atas hidup dan mati kami. Jadikanlah Provinsi Riau ini khususnya, dan Indonesia pada umumnya, menjadi provinsi yang baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kepada panitia Masjid Jamiatul Sahidi yang telah menghadirkan hamba dan semua komponen masyarakat Riau ini ya Allah, kami berdoa bersama untuk kepulangan Imam Besar Habib Rizik Syihab. Kasihani beliau dan keluarganya ya Allah. Hanya beliau yang berani memperjuangkan agama-Mu ini dengan siksaan fitnah. Engkau yang menjadi harapan kami ya Allah. Engkau yang menjadi ketergantungan hidup dan iman kami ya Allah. Sehatkan beliau, sehatkan istri dan anak cucu beliau ya Allah. Kembalikan segera ke tanah air. Kami rindu ya Allah mendengar nasihat-nasihat beliau, dan sadarkan orang-orang yang telah melakukan kezaliman terhadap beliau. Tidak ada lagi daya dan upaya kami ya Allah. Hanya Engkau yang kami gantungkan harapan di tengah segala keterpurukan yang terjadi dalam aspek sosiologi, aspek sosial masyarakat Indonesia ini. Ini kami ya Allah. Kami akan pulang.
Kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Hamba sekeluarga juga akan kembali berdakwah, ya Allah. Lindungi kami semua, rahmati kami dalam keurahan rahmat dan kasih sayang-Mu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menjadi teladan hidup kami, ya Allah, yang menjadi sampel kehidupan kami, yang menjadi contoh dan teladan dalam kami melaksanakan puri kehidupan, perkataan dan perbuatan kami. Engkau yang telah menjanjikan tempat yang terindah bagi beliau dan para sahabat dan seluruh pengikutnya di akhir zaman. Selamatkan sebagaimana Engkau menyelamatkan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan menyelamatkan kami semua, ya Allah. Ini kami, persatukan hati kami, ya Allah, dari segala komponen masyarakat yang berselisih paham, baik dalam organisasi Islam, individu. Damaikan kami semua, ya Allah. Persatukan, sadarkan kami, ya Allah, karena ini menjadi kesempatan bagi orang-orang kafir untuk mencela dan memaki-maki kami. Ya Allah, terlalu berat penderitaan ujian yang Kau berikan bagi kami. Sadarkan kami semua, ya Allah. Teguhkan hati kami, beranikan jiwa kami untuk berkorban membela agama-Mu ini. Allahumma ighfir lil mu'minin wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibun da'wat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih jamaah atas segala perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan kami. Usikum wa nafsi bi taqwallah. La ilaha illa huwa 'alallahi falyatawakkalul mu'minun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.